Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kembali lagi dengan saya Suheri. Kita akan mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila. Materi kali ini yaitu tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Sebelum kita kupas lebih jauh landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, kita akan mengulang kembali yaitu mengenai silabus. Kita bisa lihat seperti yang tertera di sini. Silabus selama 14 kali pertemuan itu ada 5 bahasan. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, yang mana akan kita uraikan pada kali ini. Yang kedua, yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika. Dan yang terakhir atau kelima, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan nasional. Kita lanjutkan seperti yang tertera pada layar, yaitu landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, kita kupas satu persatu mengenai landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan historis. Yang ketiga, landasan kultural. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Setiap landasan itu akan kita kupas masing-masing dengan 3 alasan. Nah, seperti yang tertera di sini, yang pertama, landasan filosofis pendidikan Pancasila. Ada 3 alasan, yaitu alasan yang pertama, alasan fungsional, di mana landasan filosofis pendidikan Pancasila berdasarkan alasan fungsionalnya untuk dapat menggunakan fungsi praktis Pancasila, yaitu menjadikan pedoman bertindak dan mengambil langkah konkret dalam hidupnya. Dan fungsi teoritis Pancasila yaitu menemukan kebenaran yang mendasar dalam rangka mencari solusi hal-hal yang dihadapi di dalam hidupnya. Tadi yaitu alasan fungsionalnya. Alasan material. Di dalam landasan filosofis pendidikan Pancasila, alasan materialnya yaitu memahami dan menginternalisasikan dunia tempat ia hidup, memberikan pandangan yang rasional terhadap hidup, menjawab apakah sebenarnya hidup ini sehingga manusia Indonesia dapat merasa kerasan hidup di NKRI. Nah, kita lihat alasan formal edukatifnya. Landasan filosofis pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan formal edukatif atau pembentukan pribadi sebagai manusia Indonesia, peserta didik setepat dan seharusnya tumbuh dan berkembang sesuai kepribadian Indonesia, yaitu kepribadian Pancasila tentunya. Setelah kita melihat landasan filosofis pendidikan Pancasila, kita lihat yang kedua seperti yang tertera di samping ini, yaitu landasan historis pendidikan Pancasila. Sama seperti landasan filosofis, kita akan melihat 3 alasan. Yang pertama yaitu alasan fungsional. Nah, landasan historis pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan fungsionalnya, yaitu berdasarkan pemahaman yang benar atas sejarah kebangsaan Indonesia, menggunakan pemahamannya untuk menunjukkan bahwa Pancasila itu memang sungguh-sungguh berakar
dalam kehidupan dan budaya bangsa Indonesia. Nah, itu adalah alasan fungsionalnya. Nah, berikutnya alasan material. Landasan historis pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan materialnya, setepat dan seharusnya tahu, sadar dan mengerti perjuangan bangsa Indonesia, sehingga siap menerima estafet perjuangan tersebut, baik kegiatan perjuangannya maupun semangat dan jiwanya. Maka kita lihat dari sejarahnya, para pejuang terdahulu itu semangatnya sangat tinggi. Nah, kita bisa meneruskan estafet tadi di dalam pembangunan dan mengisi kemerdekaan ini. Nah, tadi adalah alasan materialnya. Yang ketiga yaitu alasan formal edukatif atau pembentukan diri. Landasan historis pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan formal edukatif, sebagai manusia Indonesia, peserta didik setepatnya dan seharusnya mempunyai kepribadian yang tumbuh dan berkembang menuju kepribadian seorang patriot yang setia kepada tanah air dan bangsa. Patriot tidak mudah menyerah, pantang mundur, setia kepada tanah air dan bangsa dalam keadaan apapun. Itu adalah alasan historis pendidikan Pancasila, dari alasan fungsional, dari alasan material, dari alasan formal edukatifnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita menguraikan landasan filosofis, setelah kita menguraikan landasan historis, kita menguraikan yang ketiga yaitu landasan kultural pendidikan Pancasila. Seperti yang tertera di samping, landasan kultural pendidikan Pancasila juga kita akan uraikan menjadi tiga, yaitu alasan fungsional, alasan material, dan alasan formal edukatif. Yang pertama, alasan fungsional. Landasan kultural pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan fungsionalnya, dapat menempatkan diri, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain sesuai dengan kebudayaan bangsanya berdasarkan Pancasila, dan dapat mengapresiasikan atau menghargai hasil karya yang dalam hal kebenaran, keindahan, atau kebaikannya dapat dipertanggungjawabkan pada Pancasila. Nah, itu adalah alasan fungsional. Yang berikutnya yaitu alasan material. Landasan kultural pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan materialnya, mengerti dengan baik bahasa Indonesia, adat tata cara atau kebiasaan dan sopan santun orang Indonesia, tata krama atau cara bergaul orang Indonesia. Salah satu cabang kesenian orang Indonesia, hubungan orang Indonesia dengan orang-orang berkebangsaan lain di dunia, serta bisa menunjukkan hal-hal penting yang mencerminkan keistimewaan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah alasan material. Berikutnya alasan formal edukatif. Landasan kultural pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan formal edukatif, sebagai manusia Indonesia, peserta didik setepatnya dan seharusnya tumbuh dan berkembang kepribadiannya tanpa kehilangan keindonesiaannya. Misalnya dia sekolah ke luar negeri, dia bergaul dengan bangsa-bangsa lain, tapi keindonesiaannya tetap ada, jati diri Pancasilanya tetap ada, sopan santun, tata keramanya, lemah lembut, orangnya ramah, termasuk makanannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah menjelaskan tadi landasan filosofis, landasan historis, landasan kultural, dan yang terakhir yaitu landasan yuridis pendidikan Pancasila. Silahkan bisa kita lihat di samping ini. Landasan yuridis pendidikan Pancasila juga kita akan kupas menjadi tiga alasan. Yang pertama, alasan fungsional. Landasan yuridis pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan fungsional,
dapat menerangkan bahwa Pancasila secara hukum memang harus dipahami dan dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama para pelaksana kekuasaan negara dan para orang-orang terpelajar. Seperti kita ini, orang terpelajar. Nah, itu adalah alasan fungsional. Yang berikutnya alasan material. Landasan yuridis pendidikan Pancasila, bila dilihat dari alasan materialnya, dapat menguraikan bahwa Pancasila yang dari dulunya secara material sudah terdapat di dalam kehidupan bangsa Indonesia pada saat terbentuknya Proklamasi 17 Agustus 1945, lalu memperoleh kedudukan yuridis formal sebagai dasar filsafat negara, sekaligus berarti sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah alasan material. Yang berikutnya alasan formal edukatif. Landasan yuridis pendidikan Pancasila bila dilihat dari alasan formal edukatif, sebagai manusia Indonesia, peserta didik setepatnya dan seharusnya bercita-cita menjadi manusia Pancasila. Nah, manusia Pancasila ini maksudnya sesuai dengan profesi kita nanti, kita tetap mengamalkan, menghayati, melaksanakan apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila. Nah, itu adalah landasan-landasan pendidikan Pancasila. Kita sudah menguraikan landasan filosofis, landasan historis, landasan kultural, dan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Materi tujuan pendidikan Pancasila kita akan sambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan kita akan lanjutkan di kolom komentar ataupun di kolom-kolom diskusi yang lainnya. Silakan, apabila ini bermanfaat bagi Anda bisa share, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.